Halo, selamat datang kembali di channel Bibisop TV. Di sini saya mau bahas ya, di mana aja tempat belajar tentang IT. Oke, yang pertama tempat belajarnya itu ada yang formal, ada yang non formal. Yang formal, kelebihannya itu ada yang satu fasilitas ya pasti. Fasilitas itu kan mencakup gedung, lab, dan alat-alat yang dibutuhin buat belajar ya. Yang kedua pastinya ijazah ya. Ijazah itu penting ya kalau misalkan ada di perusahaan-perusahaan besar atau pemerintahan itu pasti butuh ijazah ya. Yang ketiga itu pasti yang formal itu dapat gelar ya. Apalagi kalau S1, S2 itu dapat gelar. Yang keempat, semua materi dasar penunjang itu diajarin. Jadi nggak cuma pelajaran yang kita ingin belajar aja, tapi mata kuliah umum itu ada kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus pelajaran matematika, dan lainnya yang menunjang itu diajarin juga ya. Untuk yang non formal kelebihannya satu, materinya up to date ya. Up to date dan ya pasti sesuai kebutuhan. Yang kedua materinya itu dirangkum biasanya. Dan udah pasti kita mau belajar apa dan itu apa aja yang dipelajari, nggak ada mata kuliah atau pelajaran yang lain lagi kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pastinya belajar terpisah ya. Yang ketiga itu biaya, jika diakumulasi emang harusnya sih lebih murah ya, karena kan kalau yang kuliah atau yang formal itu kan banyak biaya-biaya tambahan ya, kayak SPP, terus ada lagi ya transportasi, terus ya uang kuliah, praktikum, semesteran, ngeprint, dan lain-lain. Yang keempat itu ya belajarnya cepet. Biasanya kalau non formal itu kan paling sebulan sampai 3 bulan atau mungkin ada yang 1 semester tergantung dari tempat pelatihannya ya. Dari kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Ya seperti yang dibahas tadi tuh, yang formal itu biasanya kendala di biaya ya. Kekurangannya pasti biaya, tapi kalau biaya itu nggak masalah sih ya direkomendasiin buat belajar juga yang formal ya. Yang kedua itu materi tidak cukup hanya di kuliah atau di sekolah ya. Pastinya kalau di sekolahan itu belajarnya ya teori, praktek pun itu hanya pengenalan biasanya. Ketiga, waktu belajarnya lama ya. Nah, di sini berapa lamanya nanti kita jelasin di next slide tentang pendidikan formal itu di apa aja. Yang non formal kekurangannya satu, yang pasti nggak punya gelar ya. Sebenarnya kalau di dunia IT itu gelar itu biasanya dipakai kalau kita mau melamar ke pemerintahan atau perusahaan-perusahaan besar yang butuh itu ijazah. Ijazah pun hanya syarat kayak mau pengangkatan karyawan tetap itu biasanya pakai ijazah sih. Terus yang kedua akreditasi juga kurang ya. Kalau kita ngelamar kerja kemanapun itu biasanya lulusan mana gitu kan. Tapi ya yang pelatihan-pelatihan di luar sih juga bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman emang lebih ke nama ya. Nama buat dikenal sama perusahaan itu penting sih, branding itu. Yang ketiga ya kita belajar ya hanya materi yang spesifik. Kita belajar programming ya program apa yang kita pelajari, networking ya belajar apa yang kita pelajari. Jadi nggak ada pelajaran umum yang mungkin pelajaran yang spesifik juga hanya satu biasanya yang diajarin. Berprofesi di dunia IT itu direkomendasikan masuk sekolah SMK. Ini ya setara sih dengan SMA atau SMU ya. Yang pertama itu ada TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. TKJ itu apa sih? Nanti kita bahas di sini ya. Yang kedua ada RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Yang ketiga Multimedia. Sebenarnya ini direkomendasiin buat kalian yang pengen belajar tentang IT mulai dari tingkatan SMK ya. Jadi di sini kalian bisa start lebih awal. Biasanya sih ya dengan sekolah SMK aja udah siap kerja sih harusnya ya.
Karena di dunia kerja ada beberapa perusahaan yang sebenarnya nggak membutuhkan ijazah ya. Yang penting kalian punya keahlian. Yang selanjutnya kita bahas yang pertama itu rekayasa perangkat lunak atau RPL ya. Kebetulan ini juga jurusan yang pernah saya ambil waktu SMK ya. Sebenarnya pelajarannya ya ini berdasarkan pengalaman aja, kita sharing. Yang pertama ya mata pelajaran umum juga kayak yang diajarin di SMA itu kita dapat juga sih di sini. Cuman bedanya di sini ada kelas produktif. Kelas produktif itu apa ya? Pelajaran yang lebih ke rekayasa perangkat lunaknya sendiri. Komposisinya 6 jam dalam 2 kali seminggu ya. Jadi misalkan hari ini 6 jam, besok 6 jam lagi. Tapi diseling sama mata pelajaran umum. Tapi 6 jam ini langsung ya. Jadi langsung 6 jam, nggak berapa jam dulu dalam sehari. Nah, kalau yang nomor 2 itu ada PKL ya, praktek kerja lapangan. Di sekolah saya dulu 3 bulan ya, kurang lebih. Mungkin di tempat lain beda-beda ya, mungkin ada 1,5 bulan, mungkin bisa sharing juga pengalaman kalian di kolom komentar. Sebenarnya beda-beda ya, tiap orang itu kalau PKL itu nggak harus sesuai dengan jurusan. Biasanya ya tergantung perusahaan yang nerima PKL-nya ya. Banyak yang PKL itu disuruh motokopi atau suruh ngeprint, dan mungkin ada yang suruh bikin kopi ya. Tapi ya saya juga waktu dulu tuh sharing aja, PKL-nya tuh di TV, nggak skala nasional sih, cuman wilayah tertentu aja broadcastingnya dia. Jadi nggak seluruh Indonesia bisa nangkep channelnya. Itu saya kerja dulu ya, meskipun jurusan RPL, kerjanya itu ya jadi kayak kameramen, bantuin kayak acara gitu, narik kabel, ya kayak gitu sih PKL. Tapi minimal di sini kita dapat pengalaman kerja ya. Kalau misalnya kita nyari kerja kan suruh ada pengalaman dulu ya. Ya ini bisa dicantumin sih di CV. Yang ketiga itu ada ujian gitu ya. Kalau di RPL sih dulu saya 2 hari berturut-turut itu bikin aplikasi penjualan kredit ya. Mungkin di tempat lain beda lagi ya. Kalian bisa sharing juga tempat kalian bikin apa. Di sini kita boleh bawa catatan sih. Cuman dulu kayaknya nggak ada akses internet. Kita boleh bawa catatan, ya boleh nyontek gitu, tapi harus diketik sendiri gitu, nggak boleh copy. Itu nanti kita dapat sertifikat. Yang keempat, ngoding ya, belajarnya itu ngoding atau menulis bahasa pemrograman dan algoritma pemrograman. Yang kita pelajari sih RPL itu ya, intinya nomor 4 ngoding. Kita belajar kayak yang pertama itu ada kita belajar Microsoft Access ya, basis data sih. Cuman ini ya kita masih belajar awal-awal tuh, kita belajar basis data cuman pakainya Microsoft Access ya. Tapi kalau yang basis data udah yang biasa dipakai di dunia kerja itu ya ini sih, MySQL itu kepake banget di dunia kerja. Ada belajar Java juga, cuman Javanya Java basic ya, dulu belum main di framework, kayak bikin ini aja di konsol gitu, di running di konsol, diketik dari buku, belum jadi aplikasi yang bisa dipakai sih, cuman main logikanya aja, cuman ketik asal program jalan beres. Terus yang ini ada PHP juga, ini yang paling favorit sih waktu SMK dulu ya. Ini kita diajarin sampai programnya jadi, sampai bikin aplikasi berbasis web. Ini favorit banget sih dulu saya pakai, diintegrasiin sama MySQL database-nya.
Di sini baru saya bisa pertama kali bisa bikin program aplikasi berbasis web nih. Di sini juga diajarin Visual Basic juga ya. Ini tuh basis desktop sih. Hasilnya sih bagus ya, jadi di-compile gitu jadi .exe, nanti bisa diinstal gitu. Cuman ini juga ada GUI-nya, editornya tuh kayak ada drag and drop-nya buat bikin UI-nya. Tapi ya ada logiknya juga di situ pemrogramannya. Mungkin kalau sekarang tuh kayak kurang populer ya, tapi kalau PHP kayaknya masih cukup populer sih. Dan banyak juga dicari di dunia kerja. Kalau kalian minat sih, bisa PHP, MySQL, sama Java itu udah bagus sih menurut saya. Udah banyak dicari lah di pasaran. Yang selanjutnya itu TKJ ya di STM atau SMK. TKJ itu apa? Teknik komputer jaringan. Yang pertama ya sama, mata pelajaran umum, produktifnya 6 jam, dikali 2. Terus ada PKL juga, sama sih. Beda-beda ya, tergantung kita PKL-nya di apa sih. Biasanya sih yang relevan dengan TKJ itu ya servis komputer gitu. Karena di situ banyak komputer-komputer yang bisa kita bongkar dan bisa kita pasang gitu. Tapi ya banyak yang nggak sesuai juga sih kalau PKL. Uji komnya juga sama. Nah di sini saya nggak tahu sih uji komnya itu ngapain, apakah ngerakit PC atau hanya simulasi aja sih. Mungkin kalian yang dari TKJ bisa sharing ya di bawah. Belajarnya itu ya kayak instalasi software atau belajar tentang operating system ya. Belajar rakit PC, membangun jaringan juga. Jaringannya itu ya lokal mungkin ya. Maksudnya lokal itu dari PC ke PC dulu, terus baru nyambung ke switch, baru nyambung ke router gitu sih. Belajarnya itu lebih ke perangkat keras gitu, hardware. Ini sih cuma simulasi aja ya. Setahu saya ya belajarnya itu tentang komputer itu sendiri, lebih ke perangkat kerasnya, gimana caranya rakit PC, hubungan antara komponen di dalam PC. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak yang pakai laptop ya. Ya di situ juga sih sebenarnya konsepnya sama sih. Terus di sini juga belajar jaringan, ini cuman simulasi ya. Ini saya pakai aplikasi pakai tracer, ini juga buat simulasi membangun jaringan. Harusnya sih kalau yang mau praktek di TKJ ini ya harus ada alat ya, kayak butuh crimping buat motong kabelnya, kabel UTP dan lain-lainnya. Mungkin di sini juga belajar OS biasanya ya, karena di server-server itu butuhnya Linux ya kebanyakan. Karena Linux itu open source dan gratis. Jadi banyak dipakai di server-server dan biasanya orang TKJ juga belajar tentang operating system ya. Kalian yang jurusan TKJ bisa sharing ya di kolom komentar apa aja sih yang dipelajari di sini. Selanjutnya itu ada multimedia ya. Karena dulu itu waktu PKL saya kenal sama orang yang PKL juga, sama dia dari informatika juga, cuman jurusannya sama sih kayaknya. Di pelajarannya juga ada pelajaran umum juga, PKL juga dia 3 bulan. Tapi memang cocok sih kalau dia itu PKL-nya di broadcasting. Broadcasting itu apa ya, di stasiun televisi tuh broadcasting ya. Jadi videonya itu di broadcast, disebar gitu. Terus uji kom juga yang ketiga. Yang keempat, itu lebih ke mengolah ya. Namanya juga multimedia. Jadi medianya banyak. Mereka belajarnya mengolah gambar, mengolah teks, suara, animasi, interaktif, dan efek-efek gitu ya. Diajarinnya itu kayak perangkat inputnya itu apa ya, buat mengolah gambar, teks, suara, animasi. Dikenalin alat inputnya, terus alat pengolahnya. Di sini yang populer saya ambil kayak Photoshop buat ngolah gambar, Corel Draw ya grafik ya. Terus ada Flash buat animasi. Di sini ada Camtasia buat record aktivitas di laptop ya.
Terus ada juga Adobe Premiere. Ini buat ngolah video ya. Terus di sini juga alat outputnya. Jadi hasilnya itu outputnya jadi apa gitu. Ada yang outputnya itu jadi kaset, atau misalkan outputnya ya buat jadi video nanti di broadcast lagi ya. Kalau sekarang kan mungkin zamannya YouTube ya. Ya yang kita lihat YouTube itu ya yaitu multimedia. Banyak kan medianya, ada gambar, ada teks, suara, animasi digabungin jadi satu, jadi video, yaitu multimedia. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena nanti kita bakal ada next video buat lanjutan dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di Bibishop TV.